salah satu masuk konek ke sini. Yang kemarin yang sudah konek jangan dikonekkan. Punya siapa? Yang kira-kira bab 2-nya udah siap ditunjukkan. Belum. Masih Oh iya. Masih bingung. Tan. Bab 2 belum? Oh, kadang belum itu apa? Riko sudah. Sedikit aja Bang. Iya, enggak apa-apa. Coba ya. Belum juga. Ini. Tapi ini di print. Bab 2. Iya, bab 2. Oh, keren. Kalah karuan lo Ali. Pasti. Langsung li. Ya, Riko ya. Oh, boleh. Boleh. Iya. Ya. Aku senengnya sama ruangan ini tuh canggih. Iya, langsung mulai konektor, mulai itu rasa tradisi bimbingan. Oke, pintunya ditutup. Belakang sendiri. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, jadi hari ini kita jadi Pak Wayung itu membaginya menjadi 3 cara. Ini cara Pak Wayung ya. Jadi bimbingan pertama itu disebut dengan kelompok besar. Ini saya bilang kelompok besar. Trek udah diinfokan ke dokumenter saya. Ini kelompok besar. Terus yang kedua kelompok setengah kecil ya. Kelompok setengah kecil itu prodi. Oh, benar ya. Ini sebenarnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang ketiga itu kelompok bukan individu. Kelompok besar, kelompok prodi, kelompok individu. Ini gayanya Pak Wayung dari dulu ketika bimbingan seminar itu kayak gini. Mungkin agak sedikit beda dengan dosen yang lain ya. Pasti punya trik masing-masing, betul ya. Nah ini Pak Wayung. Kecuali kalau tugas akhir memang individu tugas akhir. Karena kita di seminar kita harus sharing satu sama lain. Kelompok besar itu hari ini tanggal berapa sekarang? Dicek. 8. Tanggal 8. Kelompok prodi minggu depannya tanggal berapa? 16. Berapa? 15. Hari Jumat ya? Iya, hari Jumat. Individu berikutnya lagi tanggal 22. Nah, ini Ilham silakan ditulis ini, kirimkan ke grup pertanyaan. Dan ini akan repeat terus sampai kalian ujian seminar. Paham? Repeat terus seperti itu. Jadi kalau Pak Wayong sudah kelompok besar, pasti kelompok prodi. Dan saya sarankan ketika kelompok prodi ini, siapa prodi yang paling komplit duluan pasti maju dulu. Misalnya prodinya prodi Medelkam. Nah itu udah berapa orang? Sudah komplit Pak, maju dulu. Nanti berikutnya. Individu juga, individu berdasarkan nomor antri. Siapa yang datang duluan itu yang bimbingan. Tapi kalau kelompok besar ini baru. Sampai sini paham? Paham ya? Ya, jadi biar hilang ketikan. Jadi hari ini kita kelompok besar. Nah, eksekusi kelompok besar, saya mengambil satu contoh. Kalau prodi, saya ambil dari salah satu, misalnya ada 3 yang maju, salah satu. Kalau individu ya individu. Individu wajib print. Kelompok besar tidak usah. Ini. Kelompok prodi print. Paham? Jadi bukan berarti setiap kesini harus nge-print. Ali nggak apa-apa. Pokoknya nggak kemarin ya. Nah, lapisan berikut tak marahin. Pak, apakah boleh pakai kertas second? Boleh.
Pak Oi dulu itu. Kertas second, misalnya ini kan punya nyali baru tuh, dibaliknya boleh. Dibaliknya kalian kasih X gitu, biar nggak ketumpuk. Kasih X, pakai pensil boleh, pakai ballpoint boleh, yang penting kasih X. Dulu Pak Oi juga kayak gitu. Efisiensi, benar nggak? Enggak, jadi Pak Oi bukan minta harus kertas. Kenapa kelompok prodi dan individu ini saya orek-orek? Ya karena Pak Oi butuh cepet. Kalau di sini kan orek-orek suwi dong ya alat, suwen dulu rek. Ini orek juga nggak boleh. Ya. Tapi kalau ini sama ini Pak Oi enak orangnya. Paham? Paham ya? Jadi nggak kesini nggak harus ngeprint. Gitu. Kesini nggak harus ngeprint. Nah, yang di print apa? Yang direvisi minggu lalu. Dan itu wajib berwarna biru, teman-teman. Misal, alinea ada, ada spidol ya. Alinea ada gini, banyak ya. Ini satu alinea, yang berikut ini tulisan. Yang ditaksir revisi di bagian sini. Pak Oi setting hal ini, tolong ini dikasih warna biru. Jadi Pak Oi akan baca skimming, baca cepat, tapi Pak Oi fokus ke titik sini. Ini dikasih warna biru. Di fontnya diganti. Oh, warna fontnya. Bukan di stabilo tapi warna fontnya. Bukan di stabilo yang di Word itu Pak. Ya. Di warna fontnya itu diganti warna biru untuk membuktikan, oh ini yang direvisi, titik ini yang tak suruh ganti. Itu ya. Nah itu di print. Sampai sini paham? Paham ya aturannya? Nanti teman-teman yang terlambat tolong diceritain ya. Tolong cerita. Jadi Pak Oi nggak akan mengulang-ulang informasi lagi. Ya. Oke sudah. Nanti informasinya tanya teman-teman ya. Tadi wis kedelay lumayan banyak informasi ya. Tanya teman-teman ya. Masih akrab dong sama circle ini? Paling akrab sama siapa? Pak Is. Oke, 3 orang telat ya. Nah, wes sekarang kita lihat bab 2. Oke ya, ini bab 2-nya punya Riko ya. Tapi itu agak kopas dari WM. Iya, nggak apa-apa. Buat kelinci berdosa. Nah, judulnya kamu anak apa? Branding ya? Ya. Branding. Oke. Ini hapus ya. Oke. Kita lihat branding. Branding. Kelihatan? Yang pertama, sesuaikan judul dulu. Nah, karena anak branding, pertama landasan teorinya harus tentang DKP. Kalian lihat anak TA kakak-kakak juga sama ya. Kalian harus DKP karena itu prodi kalian. Sesuaikan judul. Ini tak kasih tulisan DKP. Ilmunya DKP. Ya, berapa hal ini apa? Yang penting kalian menguasai. Dan usahakan kalian cuma citasi 2 orang, 2 pemikiran saja. Yang analisa DKP itu mau wakeh rek. Menurut ini, menurut itu, menurut ini. Ojo kalian lebono, itu perpustakaan berjalan. Ya, 2 orang saja. Ini misalnya A, ini B. Wes, paham? Oke, sekarang branding, ilmu yang terpenting apa? Nah, branding. Apa? Coba scroll ke bawah. Apa ilmu branding apa? Ini ya, sorry. Nah, ini ada siapa nih? Sunaria Anissa, bawa lagi Julius, bawa lagi Prasiwi, bawanya lagi Pariska. Pencret kalian. 2 aja cukup. Nanti kalau penguji nanyain keempatnya, bingung kalian. Apa perbedaannya Julius Pratiwi sama Parisata?
Gelegak, gelegu. Tapi kalau kalian bedakan, apa bedanya Susi sama si Maya? Enak, rek. Susi si jago masak, si Maya jago tidur. Tapi kalau kalian harus membandingkan 4 calon bini, bingung nggak kira-kira? Bingung, rek. Mana ini yang cocok buat saya? Paling nggak orang tua tuh harus tahu. Kok akhirnya nih calon bojomu papat, playboy, poligami. Ya, 2 aja bingung ya kan? Nah, oke. Terus bawa lagi. Ini sekarang kita evaluasi ya. Nah, kemudian ada namanya elemen desain. Betul nggak kira-kira? Betul, karena dia anak branding. Oke ya. Wes, bawa lagi. Tahunnya 2000 berapa tadi? Sorry. 2000 berapa? 2005 di bawah 10 tahun apa enggak? Ya, lebih ya. Oke, langsung saya batasi ya. Maksimal 10 2014. Oh iya, oke, 2015. Wes iku mentok. Enggak ada Pak buku baru, cari ojur. 14 ya Bu. Kita cari titik aman aja. Angel memang buku DKV, tak akoni angel. Karena buku DKV ini jarang sih nulis. Makanya Pak nulis buru-buru buat bisa jadi landasan studi kalian. Angel, buku ini tahun 93. Ya kan? Sunyoto itu tahun piro ya kan? 2000. Sedangkan kita tuh minta diupdate nih. Ini mintanya kampus nih kayak gini. Bukan mintanya Pak Wahyu, Pak Andri, Pak. Ini mintanya kampus 2015. Gitu. Dinyatakan layak karya tulis kekinian, up to date. Jadi ilmu kita harus up to date. Nggak boleh jadul. Itu ya. Buku susah nyari, carinya apa? Ali? Jurnal kalian wajib save PDF-nya, taruh di drive. Ini ya, 2015 save PDF. Ini jangan sampai hilang, Rek. Karena ini perpustakaan kalian. Ono seket kalian citasi, taruh sini semua. Jangan sampai hilang. Itu ya, ini jadi ilmu kalian di sini. Ya nggak sampai 50 lah ya, 20 paling bisa. 20 tuh wis untuk muntah darah. Tapi kalau kalian selalu baca, sikat aja wis 50 nggak apa-apa. Ya, taruh yang rapi. Oke, ini saya PDF, paham ya? Oke, sekarang ada elemen desain garis 2005. Ini belum sah ya, salah ya. Teman-teman yang langsung diganti semua ya. Ini sih salah. Nah, elemen garis. Nah, oke. Sumber ini punya siapa? ideducation.com. Ini silakan dicek. Bener nggak sumber ini nih? Kadang-kadang kalian kopasnya dari kelas. Kadang-kadang langsung ngawur. Mending paling bagus sumber dokumentasi pribadi, paling rapi. Punya kita sendiri. Bukan kalian bikin teori ya, tetapi kalian bikin pemikirannya si penulisnya. Atau sumbernya dari si penulis itu sendiri. Kalian foto, pakai HP, kalian crop, kalian benahi. Lebih bagus. Bukunya siapa coba naik ke atas? Ini siapa ini? Punyanya si Tepu ini. Gambarannya si Tepu ini sumber dari buku si Topu halaman sekian. Lalu ini. Paham? Paham ya? Soalnya kalau sumbernya kayak gini turun ke bawah, ini dilakukan ini. Coba saya kalian cek, bener nggak muncul ini?
Ketika kalian tulis idceducation.com munculnya garis bersilang, garis sejajar, betul nggak? Coba, Faris. Warnanya apa? Warnanya apa itu? Gambarnya macam-macam. Habis ya langsung. Gitu. Ya kan? Ini sama saja keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya. Pak, ya tapi kalau misalkan itu dari education.com terus slice tentang garis gitu. Nanti kan yang keluar itu yang tentang garis itu Pak. Tentang garis. Nah, oke. Berarti ini pertanyaannya bagaimana cara mengambil dari online. Betul ya? Nah, online ini kan mesti kan banyak toh, HTTPS bla 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 gitu ya. Kita salah kodenya aja wis nggak masuk. Gimana Pak solusinya? HTTPS ini bisa diperkecil loh teman-teman. Pakai namanya Vivid. Kalau nggak pakai Vivid, wow banget ini kelasnya. Pokoknya pembimbing itu nggak mau tahu ketika itu diklik karena langsung ke halaman sono. Ini ngawur ini. Gak lengkap dan nggak bisa dibuka, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Keluarin tapi kayak gambar logo ya kan? Kalian jadikan gitu. Ya, HTTPS jadikan Jadi termasuk untuk daftar pustaka nanti yang di websitenya Wahyu ya iya, paling aman. Tetapi kalau daftar pustaka, usahakan jangan fitli ya, panjangin aja nggak apa-apa. Poin gini, misalnya ya, panjangin segini. Coba kalian ketok segini, saya nyambung nggak? Oh nyambung, ketok segini, nyambung nggak? Nyambung, ketok segini, nggak nyambung Pak, berarti pakai segini. Kan dipotong-potong gitu kan? Berarti pakai segini, taruh daftar usaha. Wajar kayak gini, tak pantes. Tugas akhir terlalu panjang. Tapi kalau kalian potong ke teman, kadang-kadang nggak nyambung, tidak terkoneksi. Tapi ini tak potong. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ali, mungkin? Enggak. Masih aman? Oke. Ayo. Yuk. Pak, itu misal penjelasannya ngambil di artikel lain terus gambarnya itu juga ada itu bisa apa enggak? Bisa dipertanggungjawabkan nggak artikelnya? Dicek loh ya. Ambilin tapi harus dicek. Kalau artikelnya ngawur, harus diambil. Tuh. Artikel yang lain itu berupa apa? PDF, jurnal, atau apa? PDF belum tentu jurnal loh, Rek. PDF-nya itu harus jurnal. Tapi kalau PDF-nya website dari anak SMK, jangan diambil. Oke, yang lain? Masih aman? Tan? Aman ya? Oke. Scroll ke bawah. Oke. Wah, masih sama ya, tekstur sampai di bab lain. Oh, di sini ada prinsip desain. Sekarang kita sudah lepas dari DKV, ya kan? Kita kembali ke produk. Perlu nggak anak media rekam ngambil prinsip desain? Yo, perlu nggak? Perlu. Oke, anak ilustrasi perlu nggak mengambil prinsip desain? Perlu. Hah? Perlu. Oke, yang lain setuju? Oke, kita bawa lagi. Oh, tipografi. Anak media rekam perlu nggak ngambil tipografi? Perlu. Anak ilustrasi perlu nggak ngambil tipografi? Perlu. Boleh. Ini
Tulis loh ya. Oke, sebelah bawah. Nah, ada series, series, strip, dekoratif. Nah, pertanyaannya harus berapa Pak? Apakah semua tipografi ditampilkan? Wah, mabuk kalian. Misalnya tipografi ada 50, perpustakaan berjalan. Idealnya yang kalian pakai itu dulu. Misal ya, di ilustrasi kalian pakai 3 dekoratif, berarti 3 itu wajib masuk. Di media rekam kalian pakai 4 itu wajib masuk. Sisanya kalian tambahin 5 saja. Berarti 4 tambah 5 9. Tetapi 9 itu harus kalian kuasai. Harus kalian kuasai. Pak, saya 9 gak ngaruh Pak, bikin 20. Ketika dosennya nanti tanya yang tipografi yang ke-15 kalian gak bisa jawab, bingung kan? Paham? Sampai sini? Oke. Wes, tipografi aman. Habis tipografi ada namanya warna. Anak media rekam perlu warna nggak? Tulis. Anak ilustrasi perlu warna nggak? Perlu. Tulis. Nah, cari pengetahuan tentang. Kalian gunakan warnanya 3 itu wajib. Ya. Di prinsip desain itu kan sudah ada warna, beda ya. Oh iya, prinsip desain ada warna ya. Ya, oke. Aman. Terus layout. Anak tipografi perlu layout nggak? Anak tipografi. Media rekam perlu layout nggak? Buat apa? Buat video, buat poster ya. Itu biasanya penguji nakoni kayak gitu itu. Ngapa dikit lewat barang ini disuruh pembimbingnya. Lapo gitu. Kalau kan harus tahu fungsinya toh, Red. Disuruh Pak Wahyu suruh masukin, nah ya fungsinya apa? Gak tahu Pak Wahyu suruh aja jawab loh, si ujiannya sama aku Pak Wahyu. Ini sama aja kita tanyain. Kalian perlu nggak apel ke pacar kalian? Perlu nggak? Apa perlunya apel ke pacar kalian? Tujuannya apa? Sulit ya jawabnya ya? Karena belum punya pacar Pak saya, Pak. Oke. Tujuannya apa sih? Kita imajinasi aja punya pacar. Tujuannya apa sih apel ke pacar kita? Ngajak jalan. Terus apa itu? Mempererat hubungan dengan siapa? Dengan nah itu. Saya nggak tahu Pak, pokoknya ikuti tren aja. Karena malam minggu itu kata teman-teman apel. Ya nggak? Tersesat kalian berarti itu sama aja. Saya soalnya disuruh Bapak suruh apel, tapi saya nggak tahu tujuannya apa. Itu tadi ngajak jalan, tapi sebelum ngajak jalan izin orang tuanya dulu ya. Pak, boleh nggak misalnya Monik saya bawa jalan-jalan? Boleh Mas, tapi 8:30 harus. Bukan 8:30 pagi kalau tapi 8:30 malam malah kan? Iya, gitu. Oke ya. Jadi ketika kau suruh tuh kalian harus tahu tujuannya. Oke, saya tanya lagi. Ali aja. Ali ilustrasi. Warna tujuannya apa? Pak yang suruh masukin tujuan di landasan teori warna. Untuk memberikan karakteristik di ilustrasinya. Ya, bener ya? Tuh, wis ngerti Ali. Ya oke. Erika, Pak Erika? Hah? Oke. Pak yang suruh masukin tipografi, apa tujuannya? Buat poster. Selain itu?
subtitle, judul filmnya, ya nggak? Enggak, branding sampai tak? Awakmu sampai? Itu. Hah? Itu. Oh iya, ayo buat apa? Riko ya, sorry, ya, apa? Tipografi Pak. Iya. Tipografi untuk yang menentukan kasih tahu Pak. Informasi. Nah, gitu ya. Nanti pas ujian pasti tanya gitu. Kuasai ya, Rek, yo. Kuasai. Gak ngomong ngisi-ngisi di pembimbingnya. Saya manut Pak Wahyu. Gimana manut tok Rek lho ya, tapi kan harus dipikirkan logikanya, tujuannya apa, ya kan? Oke, wes, sampai sini paham? Oke, terus sekarang ke judulnya Riko. Judul TA. Oh, ini, di atas ini. Oh, sing halaman besar aja, sing ada lambangnya. Males nyekrol deh. Sudah di atas itu ya. Jangan, takutnya nanti ada singkatan. Nah, berikutnya kalian ke judul, amati judulnya Riko. Judulnya apa? Science infografis flash gym or sebagai media informasi. Iki pecahan science, cari teori tentang science. Infografis, cari teori tentang infografis. Oke ya. Iya, coba flash gym-nya. Flash gym, ya, berarti cari Tentang perusahaannya. Nah, kan di bab 1 tak corek kan? Akhirnya terjawab kan? Deskripsi lengkapnya. Kalian taruh di bab 1 hanya spoiler. Sedikit aja tentang flash gym, tentang mie, tentang buku cerita anak-anak. Faiz? Tentang Kebun Rojo. Di bab 1 cuma spoiler aja. Di bab 2 komplit. Cara dapatnya gimana Pak? Boleh wawancara, boleh ambil dari website. Ceritakan komplit. Kebun Rojo adalah lokasi di Kota Batu, didirikan tahun 2000 sekian, dikelola oleh Pak RT, Pak RW dan penduduk setempat. RT pertama kali namanya Pak Saipul misalnya, ya kan, dan sekarang geger. Jangan ceritakan yang jelek-jelek, tapi ceritakan yang bagus-bagus ya. Sekarang orangnya rebutan saham, jangan ceritain kan. Kita nggak butuh informasi itu. Nah ya, jadi ceritakan di situ sekomplit mungkin. Biasanya teman-teman untuk ceritakan deskripsi itu bisa setengah halaman sendiri. Oke, flash gym paham? Terus workout. Oh ini kayaknya satu judul ya. Workout itu kayak olahraga gitu Pak. Oke, jelaskan tentang teori workout. Apa workout ini? Jelaskan. Kalau poin bilang jelaskan, berarti cari di perpustakaan. Pak, kampus saya sudah ada pengertian workshop. Lari ke UM, cari jurusan olahraga. Iya, bukan peternakan ya. Bukan peternakan. Jelaskan workout dengan. Oh, nanti peternakan ya kan? Berarti ke jurusan olahraga. Ali tentang buku cerita bergambar anak-anak ya. Kira-kira mainnya ke perpustakaan mana? Oke, online saja untuk Ali ya. Online saja ya. Khusus Ali, yang lainnya cari buku ya. Erika di mana? Kira-kira? Tentang apa? Aksesoris. Berarti di mana cari bukunya? Di mana? Tentang aksesoris di mana, Rek? Kira-kira, Rek? Di Batu? Batu perpustakaan kayaknya nggak ada ya?
Jurnal, ya oke pasti. Gimana? Misalnya ke Willis itu ada nggak ya? Pokoknya nggak sampai jauh-jauh ke Jogja cari buku ya. Jadi coba ke Willis ya. Oke, nanti beli kalau ada ya. Ragam hias mungkin, ya kan masuk ya. Ragam hias. Nah, sebagai media informasi, cari teori tentang media dan informasi. Sampai sini paham? Oke. Ketika judul ini sudah terpenuhi semua, yang berikutnya kalian ambil teori umum. Tak tulis ya. Teori umum. Oke. Teori umum itu apa? Pak Ayu coba bedakan dulu ya karena ilmu Pak Ayu ya. Oke, kira-kira ketika kita syuting yang kita butuhkan apa, Rek? Alat kamera. Oke, gear, alat kamera. Kalian berarti yang anak ilustrasi sama anak branding butuh alat apa? Cari teorinya. Ya. Software belakang. Habis itu apa lagi? Angle, setuju? Anak branding apa? Yang butuhkan? Wes, Pak. Thumbnail. Ya. Anak ilustrasi? Berarti kalau anak media sebelum masuk thumbnail ya script dulu. Oh ya, bisa juga itu. Kalau anak ilustrasi? Kalau alatnya yang dipakai pen tablet. Pen tablet boleh. Berarti anak ilustrasi setelah pen tablet apa ceritanya? Denis? Pak. Teori umum. Teknik menggambar boleh. Tuh, teknik menggambar ya, Ali. Oke, setelah angle apa teman-teman? Lighting boleh, komposisi boleh. Shot perlu? Nah. Shot. Terus apa lagi selain shot? Kamera movement. Ayo ditulis. Ya, kamera movement dan lain sebagainya. Dan itu akan kalian terapkan pada waktu tugas akhir. Anak media rekam sama seperti anak ilustrasi dan branding. Apa yang dibutuhkan saat TA itu ditulis. Kalian butuh tadi apa namanya? Flash branding kayak gitu ditulis. Apa pengertian tentang flash branding? Gitu. Gearnya apa? Tulis. Yang terakhir software. Pak, Ya. sebelum teori umum itu STP kan ada. Oh, apa sesudahnya teori umum? STP itu Aptika ya? Aptika. Ada beberapa di laporan ada. Iya. Kayaknya paling umaman patokannya punya kakak tingkat yang baru lulus saja. Baru lulus gimana? Sama. Ambigu yo. Iya. Kadang ada yang nipu juga ada. Aduh. Berarti setiap pembimbing punya karakter sendiri-sendiri. STP itu setahu Pak Wayong ya, itu di bab 3. Nah, sekarang berarti kembali ke buku panduan. Dicek. Di buku panduan kira-kira STP itu ditaruh bab 2 atau bab 3? Kalau ditaruh di bab 2 berarti harus cari teori tentang STP. Bab 3 itu bukan bercerita tentang teori ya, tetapi eksekusi. Dari ke-7 tipografi yang sudah kalian analisis, kalian mengambil berapa? Itu taruh di bab 3. Dari abrek-abrek layout yang kalian ambil itu berapa, ceritakan di bab 3. Itu bab 3 itu isinya itu. Oke. Berarti minggu depan Pak Ayu informasikan ya, di buku pedoman kira-kira STP itu masuk di mana? Siapa yang buku pedoman sekarang?
Ya coba cek kan. Yuk ngomong bareng-bareng ya. STP masuk di mana? Dia punya linknya. Link PDF. Lagi di grup seminar. Oke, ya dilihat Pak nggak bawa HP soalnya. HP ini ketinggalan di rumah ya soalnya. Oke. Jam berapa lagi? Jam 2.45. Wih, 15 menit lagi ya. Oke, itu screenshot kirim nomor grup. Buat tugas tadi Berarti meskipun teorinya nggak usah ditulis ya? Nah itu, aku penasaran di situ. Karena di bab 3 dipakai dulu. Kan harusnya ketika bab 3 itu dipakai, STP harus ada teorinya di depan. Kita sepakat satu ini aja, satu grup bimbingan Pak Wayo, kira-kira gimana? Kalau di P2M itu ada Pak soalnya. Coba buka aja nanti aku ngirim panduan. Kira-kira apa yuk? Perlu nggak teori STP di bab 2? Ya. Kok berbahaya? Ngomong nih. Berbahaya. Anak bimbingan Pak Wayo? Ya, Pak. Apa? Seminar atau OTA? Nanti tanya teman-teman ya informasinya ya. Iya, Pak. Iya, nah iya. Iya. Kalau di panduan di bab 3 Pak, STP Pak. Iya, penerapannya memang di bab 3. Iya, kenapa di bab 3? Cuma teorinya Perlu nggak di bab 2? Kok kalian sih? Kalau pilih Pak Wayu kok kayaknya menarik itu taruh di bab 2. Karena kita bab 3 itu adalah pelampiasan dari bab 2. Oke, ayo putuskan ya. Cari teori STP. STP. Hah? Setelah software. Iya, betul. Taruh di tengah boleh, taruh di. Nah, yang paling infokan tadi itu kalian naruhnya bebas ya. Yang penting nggak loncat-loncat teori umum. Habis cerita teori umum taruhnya di depan, di tengah tuh enggak gitu. Jadi kalian untuk masalah KSTP itu taruhnya bebas. Oke, pertanyaan lain? Pertanyaan bagus ya. Untuk yang tadi sumber dari media, yang tadi garis-garis itu, Pak. Itu kan tadi kan plain ya. Iya. Nah, tadi Bapak bilang kalau misalnya kita bisa foto sendiri Iya. atau enggak buat dari bacaan itu gimana kita nulisnya? Kan bukan link. Jadi kita nulis di situ apa? Gitu. Dokumentasi pribadi. Dokumen sumber titik 2 dokumentasi pribadi. Kalau kalian buat sendiri, misalnya nih teori angle aja ya. Nah, karena Farik ini media rekam, akhirnya bikin sendiri gitu ya. Teknik extreme close up tuh gimana? Ilham buat foto, ayo Ham, coba extreme close up, nangis. Full shot gimana? Full shot, Ilham berdiri, full shot. Tapi fotonya Farik sendiri, boleh nggak? Sangat boleh, karena disarankan kayak gitu. Ya, dokumentasi pribadi. Tuh. Ya. Terus yang apa kayak elemen tadi itu kayak lighting, komposisi dan lain-lain itu tadi itu masuknya ke di sinematografi atau di videografi? Nggak harus dimasukkan dimanapun, dibikin bebas aja. Jangan di bawahnya sinematografi, habis itu bawahnya poin itu enggak. Itu harus sendiri. Sendiri.
Poin sendiri. Jangan sinematografi terus dia tuh kamu kasih poin 3.1, 3.2, jangan. Itu sendiri. Beda konteks ya. Selain media rekam nggak apa-apa tanya, kalau nggak bisa nanti tanya dosen pengampunya. Tapi kalau bisa paling mencoba untuk menjawab. Itu. Kayaknya cukup adrenalin ya minggu depan ya, nyari buku. Harus selesai semua kah? Enggak. Bukan berarti minggu depan ketemu Pak Oy kalian selesaikan itu. Kalian mau ke perpustakaan mana itu? Perpustakaan gitu. Itu teorinya sudah berapa kalian hitung tuh? Yang Pak Oy minta itu berapa coba? Yang mana-mana. Iya, coba hitung berapa? Lebih dari 10 Pak. Lebih dari 10 ya? Oh, wakeh ku sandren. Kubang kalian tuh kan langsung kan ya? Dibaca ya Pak? Skimming. Istilahnya skimming, baca cepat. Dosen itu baca cepat. Oke. Terus nah, sekarang ketika kalian sudah dapat teorinya, apa yang kalian lakukan? Namanya parafrase. Frase ini ya Rek. Jadi ojo di copy plek ngerti plek. Kalian parafrase ya. ATM. Ojo dipadano plek ngerti. Takutnya apa? Takutnya ya dilalai yang kalian copy itu adalah anak bimbingannya dosen penguji. Sering terjadi, kayak gitu sering terjadi. Apalagi yang tanda kutipnya pacaran. Tek pacaran podo plek teori ini karo tek pacaran. Satu kos juga hati-hati. Nah, podo plek ketiplek bahaya. Dilalai sing nguji podo. Misalnya berdua satu kos ya kan. Nah, Farid yang nguji Pak Handri, yang Laksamana Pak Andri pisan kok bodoh gitu. Posisinya sama, yang dicuplek sama, tidak berubah kata-katanya. Wassalam. Lempar Paris ini kok mirip sini. Ini yang mirip saya. Konek aman gitu. Hati-hati ya. Jadi parafrasen. Posisinya rubahan. Misal si memang wis Pak aku mentok Pak aku jaluk. Aku teori iki njaluk TE anu Pak, jujur-jujuran aja Pak. Posisinya pindahan. Jangan di alinea katakanlah alinea kelima. TE Laksamana, TE Farid juga alinea kelima. Jangan sampai ku bunuh diri namanya. TE Farid taruhan di alinea iya, ke-8 boleh, ke-9 boleh ya. Oh, sitok ke-5, sitok ke-6. Mepet pol. Terus yang nguji podo. Kata-katanya podo, kata banget kopas re. Ya, wis kopas, gak kreatif meneh. Jadi kita harus kopas yang kreatif. Tapi semisal nih, ini untuk kopas kita kan ketika tingkat gitu. Ya. Ya mungkin ada beberapa. Ya. Ternyata ada juga yang ngambil buku yang sama, pas juga apa disadari. Ya itu apa semua tadi. Ya, jadi kalau ketika di parafrase ini misalnya ya, punyanya Ali aja. Pinjem ya Ali. Ini bab 2 ya. Nah, caranya parafrase ini detail ya. Ini tak baca no punya Ali. Desain komunikasi visual merupakan salah satu, kan tulisannya gitu ya.
cara ngopase ya wis dikopas gitu, tapi balik-balikan kata-kata. Atau diganti. Desain komunikasi visual merupakan salah satu ilmu seni. Tinggal diganti. Salah satu ilmu seni DKP, ya kan, adalah tentang merencanakan dan merancang. Gitu enggak? Nah, itu. Sama, maksudnya sama. Tetapi harus kalian pinter-pinter bolak-balik. Oke, TE Riko coba buka. Thank you Ali. Kita uji kemampuan parafrase cepat. Ilmu. Oh, ilmu. Kan bareng-bareng ini enak ya. Engko awas ae sik padha rek. Itu. TV. Wis milih teori yang kamu seneng. Ya, teori salah satu teori. Nah, ini salah satu aja, satu hal ini aja. Elemen, ya. Elemen. Nah, iya ya. Biasanya skimming baca cepat itu, penguji itu nanyanya itu deh cuma 3 baris loh ya. Kira-kira penguji mau sampai kesel. Kalau kita oleh kata kunci, misalnya, nah ya, garis dalam desain grafik dibagi menjadi 4, vertikal, horizontal, diagonal, dan kurva. Piye caranya ngecai? Bingung? Parafrasen, ayo gimana caranya? Dalam desain grafis. Oke. Yakni oh salah. Kurva diagonal sama vertikal. Mempengaruhi posisi menentukan. Nah, gitu, balikan gitu. Wes ya. Nah, andalannya ada namanya alat Turnitin. Turnitin itu cek plagiasi. Alat cek plagiasi. Cara dia membacanya itu 4 1 2 3 4 garis dalam desain grafis. Dia tuh 4 itu langsung deteksi plagiasi. Jadi 1 2 3 4 ini nggak boleh sama. Ini harus balik-balik 4 katanya harus balik. Garis dalam desain grafis berarti kata-kata parafrasenya berarti apa berarti? Desain grafis memiliki garis. Nah itu dia. Desain grafis memiliki Garis yang dibagi menjadi yang dibagi menjadi 4. enggak, saya kasih dulu. Jadi 4 ya. Ya itu. Pokoknya 4 kata itu nggak boleh sama. Terdiri dari Benar. Nah itu. Ilmu itu. Nanti karena kalian itu pasti disuruh cek Turnitin di perpus. Ketika similarity namanya lebih dari 20%, tulis ulang. Ketika kalian sudah mengikuti Pak Wayu ini aman. Ilmu gitu. Berarti menurut kata yang kita kutip itu nggak apa-apa ya Pak? Loh, ya harus. Kecuali kalau eranya Pak Wayu dulu zaman Pak Wayu itu ngerubah kata-katanya penulis itu dosa. Gak boleh. Kalau sekarang beda, karena ada mesin yang namanya Turnitin tadi. Berarti nggak apa-apa ya Pak? Sekarang harus. Kalian masukkan ke jurnal, diminta Turnitinnya mana mas? Jurnal Sinta 3, Sinta 2 diminta cek plagiatismenya mana mas? Ketika kalian tadi 4 itu plak langsung
HTTP iya PDF Suryati jurnal titik langsung keluar teman-teman. Dia tuh langsung keluar. Minggu depan tak tunjukin keluarnya di mana langsung. HTTP kompasmedia.com tanggal sekian itu langsung kedetek. Karena pernah nanya Pak Wayong 98% Kompas. Sangat wolu-wolu. 2% berarti dia tulis nama. So, 8% itu Kompas semua. Terjun bebas. Nah, iyalah. Terus aku kudu nilai opo ngono ya. Padahal itu tugas tambahan. Ya apa terus aku nilai? Itu nama NRP titik. Iku tak lihat ya bahwa itu Kompas semua. Dan itu langsung kedetek. Ini Mas tolong diparafrase, gak ngerti. Timbang payung stres, oke kamu lulus. Paksa. Ya, walaupun 7 kali gak masuk. Iya coba kamu. Yes kamu lulus Mas. Timbang aku stres ya ngajari parafrase dan dia gak ngerti-ngerti. Aku sendiri ya. Padahal ketika di parafrase itu cuma hurufnya yang kedetek itu saja yang harus diganti. ChatGPT bisa. ChatGPT bisa tapi harus kreatif. Gitu. Tapi jangan bilang kelompok lain ya. Nanti takutnya dibilang ke pembimbing. Jadi Pak Wayong. Kabeh di cukup untuk kita. Buatkan saya ya, nah usahakan kalian boleh ya pakai kucing tadi. Kita kasih nama kucing aja. Kucing hitam. Tetapi kalian harus kuasai kan. Tujuannya kan itu ya. Kucing hitam ini tujuannya cuma membantu referensi kalian. Jangan sampai ngikut-ngikut di Kompas semua. Misalnya tadi judulnya punya apa tadi? Send Edge. Ketika kita adakan kucing hitam, Send Edge itu bisa jadi signature. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi rokok gitu juga. Karena signature itu masih berhubungan dengan rokok gitu. Dia kan cari kata-kata terdekatnya ya. Nah, itu makanya perlu kita baca ulang. Signature. Terus habis itu signature apa tadi misalnya? Work out gitu ya. Akan dia deteksi work hard. Jadi gitu moro-moro katanya work hard gitu. Terus kalian api kata-katanya cuma dibaca 3 paragraf, kalian kopas ke bawah work hard semua. Terus dosen penguji ini kucing gitu. Kucing ini aneh-aneh gitu. Iya enggak? Itu. Jadi hati-hati, boleh, enggak apa-apa. Kan paling enggak bisa mendung ya. Daripada kalian sembunyi-sembunyi. Iya, tapi begitu. Baik kalian jujur. Gitu. Jadi kalian jujur, tapi itu tadi hati. Sama aja kayak gini, Pak, aku boleh ngerokok enggak? Kan gitu kan? Ya itu ya, karena kalian sudah dewasa, Pak kasih pengetahuan. Ngerokok itu begini. Akibatnya begini. Wis paham ya? Masih ngerokok aja. Itu urusan kalian. Yang sakit juga kalian. Papa nggak akan ganggu sakit kamu tak daftar BPJS. Nggak akan ganggu keuangannya Papa. Terus ngerokok wae gitu kan ya. Ngerokok wae. Tapi lah batuk-batuk sakit ya kamu sendiri. Pak, saya cuma ngasih. Oke Ali? Bukan berarti memang melarang rokok loh, Rek. Enggak lo ya. Nanti jangan baper, Pak Wayong mau Rek kalau enggak lah, bebas. Oke? Ada lagi? Oke. Terus usahakan kalian beli bukunya ya teman-teman ya.
Setelah misalnya kalian punya, ada di situ ada kata-kata Sunyati gitu, kalau ada rezeki kalian beli bukunya. Nggak ada rezeki ya nggak usah harus beli. Nah, tapi ketika pas ujian tuh kalian punya bukunya itu rasanya senang. ChatGPT cuma bantuin untuk nyari buku nih. Syukur-syukur bisa beli. Nggak punya duit pun ya nggak harus beli. PDF kan juga banyak. E-book juga. Oke, ada lagi? Ini Pak, kalau Siap. judul itu Pak, itu yang berarti seminar tugas akhir atau tugas akhir? Ayo, sampai saya suruh paham aku. Soalnya banyak yang tugas akhir. Iya, kata Papa Dik itu. Belum. Oh, saya gantung. Paling aman yang melihat anak bimbingannya Pak Aldi. Terus itu sumber informasi yang akurat itu. Kalau Pak Wayong sih suka-suka aja. Sepenting bukan proposal tugas akhir. Ya kan, ada yang masih nulis proposal gitu, masalahnya. Proposal. Nanti ya, kita tunggu anaknya Pak Aldi. Sip. Aman? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kurang siapa kira? 16 ya macam ya? Emang 16 ya? Singkatku 16. Puat itu semua. Kok dia lu buat ini? Udah full set. Ya. Oh iya kan bilang satu yang belum memenuhi. Itu Habibi semua ya gak lulus meneh. Habibi. Wes, aman? Aman ya? Gitu minggu depan kita masuk ke kelompok prodi. Jadi nanti prodi yang sudah lengkap maju ke depan. Startnya jam berapa? Jam 1. Oke, aman? Aman ya? Oke, kalau gitu dikumpulkan lembar bimbingannya, Pak yang tangani. Coba jadi satu. Minta satu orang tarik ya. Tarik. Tarik. Ini deh. Benda berfungsi. Tarik. Kayak no. Auto latihan.